Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas kelas 6 volume 2 halaman 77, yaitu tentang persoalan 2. Silakan adik-adik simak dan perhatikan, dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Baik, adik-adik kita buka halaman 77 ya, persoalan 2. Kerjakan soal berikut dengan tepat. Nomor 1. Grafik di bawah menunjukkan persentase kelompok umur dari tahun 1960 per 10 tahun di Jepang. Selain itu, diberikan piramida populasi dari beberapa negara. Nah, jadi kita lihat pada persentase dari populasi menurut kelompok umur. Sebelumnya kita baca keterangannya terlebih dahulu. Pita yang berwarna merah menunjukkan umur lebih muda dari 14 tahun. Sedangkan pita yang berwarna hijau umurnya lebih tua dari 15 dan lebih muda dari 64. Atau mudanya umur 15 sampai 64 ya. Berikutnya pita biru yaitu lebih tua dari 65. Nah, kalau kita lihat di tahun 1960 ke 1970 ke 1980 hingga ke tahun 2000, pada umur di bawah 14 tahun jumlah populasinya semakin berkurang. Karena kita bisa lihat ya, dari tahun 1960 dari 30% hingga turun menjadi 24%, dan hingga di tahun 2000 turun lagi menjadi 15%. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat pada pita hijau yang menunjukkan umur dari 15 sampai 64 tahun. Dari tahun 1960 ke tahun 1970 hingga tahun 2000, populasinya tidak begitu bertambah atau hanya bertambah sedikit. Selanjutnya, umur yang lebih tua dari 65, jika kita lihat dari tahun 1960 sampai ke tahun 2000, jumlah populasinya semakin bertambah dari 6% menjadi 17%. Nah, seperti itu ya. Kita bisa lihat juga bentuk-bentuk piramida populasi dari beberapa negara, seperti pada histogram di bawah. Kita lihat di negara Amerika Serikat di tahun 2005. Pada umur 0 sampai 4 tahun atau balita, jumlah populasinya hampir sama dengan usia 5 sampai 50 tahun. Tidak begitu ada perbedaan ya. Sedangkan di usia 50 ke atas, jumlah populasinya semakin sedikit, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jika kita lihat di negara Inggris di tahun 2004, di umur 0 sampai 4 tahun, jumlah populasinya tidak jauh berbeda dengan usia produktif, yaitu sekitar usia 15 sampai 60. Tetapi di umur 60 tahun ke atas, jumlah populasinya semakin sedikit, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, kalau kita lihat pada histogram di negara Rusia di tahun 2005, jumlah laki-laki dan perempuan hampir lebih banyak pada jumlah populasi perempuannya, baik di usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 60 tahun atau 60 tahun ke atas. Jumlah populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Selanjutnya, kalau kita lihat di negara Cina di tahun 2000, jumlah populasi di umur 0 sampai 4 tahun atau masa balita ya,
lebih sedikit dibandingkan dengan pada usia 5-40 tahun. Dan jumlah populasi di umur 40 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan di negara Cina, jumlah populasinya semakin sedikit. Begitupun pula dengan negara Brasil di tahun 2000. Tidak jauh beda seperti di negara Cina. Jumlah populasi di umur 40 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, jumlah populasinya semakin sedikit. Dan kita lihat di negara India di tahun 2001. Jumlah populasi pada balita dan dewasa tidak begitu berbeda, hampir sama ya. Tetapi semakin naik usia atau di sekitar umur 40 tahun ke atas, kita bisa lihat jumlah populasinya semakin sedikit, baik laki-laki maupun perempuan. Dan usia di India rata-rata sampai umur 80 tahun, karena tidak ada grafik yang menunjukkan jumlah populasi di atas umur 80 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang berdasarkan grafik tersebut, ayo prediksi bagaimana bentuk piramida populasi dari Jepang pada tahun 2057. Gunakan bentuk-bentuk di bawah ini sebagai acuan. Gambarkan piramida populasinya dan tuliskan mengapa kamu berpikir seperti itu. Nah, adik-adik, kalau kita lihat pada grafik sebelumnya atau pada grafik di atas menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah populasi di Jepang, terutama di umur 14 tahun ke bawah, jumlah populasinya semakin sedikit. Sedangkan di umur lebih tua dari 15 dan lebih muda dari 64 atau di umur 15 sampai 64 ya, tidak begitu berubah atau perubahannya masih tetap di persentase antara 60 sampai 70%. Tidak begitu berubah ya. Selanjutnya di umur 65 tahun ke atas, jumlah populasinya semakin banyak. Jadi kalau kakak bisa simpulkan, jumlah populasi di Jepang di tahun 2057 diprediksi umur 14 tahun ke bawah jumlah populasinya semakin turun atau semakin sedikit. Sedangkan di umur 65 ke atas jumlah populasinya semakin banyak. Nah, seperti itu ya adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas bab 15 yaitu tentang besaran dan satuan. Untuk video halaman lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.